Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Hadirin jamaah Allah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat kesungguhan bapak itu mendalami ilmu Islam. Subhanallah, mudah-mudahan dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada yang perlu dipegang sama kita. Tadi masya Allah Ustaz kita Ustaz Ali Zainal Abidin menjelaskan bagaimana kita meniru baginda Rasulullah SAW. Ini adalah dasar daripada pendidikan Islam. Masya Allah. Jadi kalau dasarnya hilang, itu nanti bawa ke lain juga. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari pengajaran. Hadirin rahimakumullah, ada satu hal yang membanggakan kita. Saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu tadi sudah belajar lama, duduk lama. Kalau saya baru datang, ya, mungkin pahalanya berbeda Pak. Bapak ikut maulid, ya, bapak ikut dari pengajian, duduk lama di sini. Saya kebetulan ada tugas dulu, ada urusan pesantren. Tadi saya selesai, saya datang ke sini. Tentu saja Pak pahalanya berbeda. Bapak mungkin berbeda. Hadirin rahimakumullah, ada satu yang perlu dipegang oleh kita bagi orang-orang pecinta ilmu. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa man salaka tariqan, berusaha. Bapak-bapak sudah berusaha dari itu, ya? Jam berapa Pak kalau ke sini? Jam 8, jam 9. Ibu-ibu sudah lama tuh kalau dari jam 9. Ya, sekarang udah jam berapa? Udah jam 12. Ya, sebentar lagi zuhur, itu 3 jam. Duduk di sini untuk mencari ilmu. Masya Allah. Salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, orang yang berusaha, berjuang, memaksakan diri, ya, menelusuri jalan untuk mencari ilmu. Apa Pak manfaatnya? Ini bukan dalam hadis tadi terlepas dapat ilmu atau tidak. Apa? Mau pinter mau tidak, tapi akibatnya akan dapat. Berkahnya akan dapat. Apa? Sahalallahu tariqan ila jannah. Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira siap ke surga Pak? Siap ke surga Bu? Hah? Bapak-bapak belum menjawab siap ke surga? Siap. Kira-kira kapan mau ke surga? Sekarang. Ini kalau ditanya kapan, sedikit dulu gitu. Karena belum melihat pemimpin yang terbaik kita. Ya. Mudah-mudahan kita banyak umur gitu kan. Banyak umur, diberikan taufik hidayah, bersama amal soleh. Hadirin kaum muslimin Allah. Itu yang pertama. Bapak kita semua, khususnya bapak-bapak yang hadir sudah lama di sini, sudah mendapatkan pahala. Mudah-mudahan berkahnya jadilah dapat dipermudah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama. Yang kedua, bapak yang duduk di sini sebetulnya jangan tengok kiri kanan Pak. Kalau tengok kiri kanan kan namanya majelis taklim agak sedikit pusing Pak. Udah pegel mah gitu kan ya, haus mah, lihat tukang cilok lewat Pak. Apa namanya ngilang lah dan sebagainya. Hadirin muslimin, pahala yang besar. Di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang bahwa orang yang mencari ilmu 1 jam, 1 jam ini bukan 3 jam. Kalau Bapak dari jam 9 sampai jam 12 berapa jam? Berarti 3 jam. 1 jam saja itu sama dengan ibadah 60 tahun. Makbulatan ghairu mardudin. Salat ibadahnya diterima.
tidak ditolak. Orang 1 jam itu, makanya Pak beda. Kalau duduk di majelis yang karena mencari ilmu dan mencari berkah, beda Pak. Betul nggak? Kalau cari berkah, maaf, seandainya di sini ada kambing, ya, kemudian setiap itunya ada 1 paha kambing, terus ada apanya lagi gitu kan? Semuanya, kenapa? Kesannya cepat pulang lu. Jawabnya apa? Tar dulu kita belum. Kan begitu, betul nggak? Jawabnya pas gitu 1/2 jam lagi. Aduh, ini kembali nggak beres, kita agak sedikit stres gitu. Jawabnya apa? Kita lupa pakai tanggung kita. Kan begitu jawabnya, betul nggak? Nah, ini kan manusia gitu kan. Makanya, ketika bicara satu kumpulan demi makanan, kita semangatnya luar biasa. Betul nggak? Apalagi kalau pulangnya bukan dikasih amplop, kita lumayan gocap kan gitu. Kalau kita nanti kan kita nggak ada amplop, itu macam-macam. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Ini kalau kumpulan hanya karena makanan. Nah, kenapa? Karena kita yang terlihat makan kenyang. Nah, itu kan kita akan ditahan walaupun ada sedikit apa sedikit. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, akan tetapi kalau duduk, saya lihat bapak-bapak di sini bukan karena makanan, karena apa, sudah dikasih ongkos, asik sendiri, terus berusaha sendiri, insya Allah dapat pahalanya berlipat ganda. Bapak kalau tadi sudah 1 jam saja duduk di majelis ini, mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala, ini belum ilmunya Pak, pahalanya sama dengan ibadah 60 tahun makbulatan ghairu mardudin, ibadah yang diterima. Kira-kira Pak, kita umur 60 tahun, kita sudah berapa tahun yang sudah pakai ibadah? Katakanlah 10 tahun, siang malam apa tidak? Enggak kan? Katakanlah cuma siang aja pakai ibadah, berarti 24 jam cuma 12 jam dipakai ibadah. Kira-kira diterima apa tidak? Belum tentu diterima. Coba Pak, kalau kita sudah bersih kita belum tentu, betul nggak? Ibu, pengabdian kita di keluarga sudah bersih diterima? Belum tentu. Pengabdian kita sebagai ayah kepada keluarga sudah bersih baik dan diterima? Belum tentu. Tapi kalau orang duduk di majelis ini, duduk di majelis ini 1 jam, akan mendapatkan pahala ibadah selama 60 tahun. Makbulah, sholat dan ibadah itu diterima. Bagaimana yang begitu? Malamnya dipakai sujud kepada Allah, siangnya dipakai puasa. Subhanallah, kita puasa Senin Kamis aja tuh, langsung apa namanya? Langsung kaki banyak sholat. Itu nggak bayar, itu nggak emosi kita nggak atur. Itu hadirin rahimahullah. Kalau Bapak duduk di sini 3 jam, berapa? 60 tahun kali 3 berapa? Ya, 180 tahun Pak. Duduk 3 jam Pak. Kalau saya datangnya tadi jam berapa? Karena jam 11 tadi ya. Anak taruhlah ada jam 11 dah. Datang jam 11 soalnya tadi anak berangkat dari rumah itu jam 11 kurang seperempat. Saya tadi lihat kira-kira berapa. Pokoknya saya mah dari rumah saya datang ke sini. Pokoknya saya nggak apa namanya tidak punya minat disuruh ngaji disuruh kan. Yang penting saya dari sana ke sini niat ke majelis taklim bil barakah. Mudah-mudahan kenapa? Karena saya supaya kita dari rumah Pak. Itu makanya datang ke sini kalau kebagian duduk dapat ilmu, alhamdulillah.
Ini kalau bapak dengan saya, bapak lebih gede, masya Allah. Mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan dapat berkah kita. Hadirin rahmatullah. Hadirin rahmatullah. Ini yang paling penting. Jadi mudah-mudahan Bapak catat tadi 3 jam. Jadi kalau tadi lengkapnya sampai 3 jam kayaknya pahala jadi kurang ya. Jadi kurang nanti ya. Hadirin kaum muslimin rahmatullah. Dalam pengajian ini kita sedikit bahas. Hadirin, kira-kira selanjutnya apa akan kita? Ya, sudah pegal apa belum? Sudah lapar apa belum? Belum. Kalau saya sudah lapar. Gantian. Hadirin rahmatullah. Apa yang hari ini yang perlu dipersiapkan sama-sama? Pak, hari ini masya Allah kita dapat tantangan luar biasa. Pertama, ya kalau Bapak usia yang sekitar usia 60 tahun, ya ingat tuh Pak, mungkin dengan keganasan PKN pasti Bapak ingat, ya walaupun Bapak belum dewasa itu, ya keganasan PKN. Yang kedua, hari ini tantangan kita kristenisasi. Yang ketiga, Syiah. Yang tiga ini sekarang sedang merongrong di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang. Kita nggak tahu apakah tetangga kita ada yang jadi PKI atau tidak. Karena memang itu adalah satu organisasi yang tanpa bentuk. Bentuknya tidak ada, KTP-nya Islam, tapi buktinya PKI. Hadirin kaum muslimin rahmatullah, kita sedang mendapatkan itu. Ini yang perlu kita waspadai. Bagaimana kita waspadai? Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari panasnya api neraka. Cegah kita, anak kita, keluarga kita, jaga pergaulannya Pak. Maaf kalau anak-anak yang remaja itu ya, anak-anak yang mulai SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, hati-hati dengan main di internet. Di internet ya Allah, racun bener. Anak yang sekolah, uang buat jajan, buat bayaran, buat ini, dia pakai satu. Kenapa? Ini pertama racun yang menyerang anak kita. Kalau anak sudah terserap penyakit ini Pak, susah disuruh sholat, susah disuruh jujur, susah disuruh berkembang, susah diatur sama keluarga. Nih, satu. Kita nggak usah koreksi keluarga orang lain. Keluarga kita, kalau kita sama masing-masing keluarga kita bina, insya Allah. Pertama, ini racun yang sedang menyerang keluarga kita. Virus kemusyrikan, virus kemurtadan. Pertama. Yang kedua, jaga keluarga kita dari sekolah. Pak, kalau anak disuruh sholat, itu sudah, kalau kita cerita Al-Quran sudah pasti itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan buruk, ya, dan kerusakan. Itu sudah ini. Jaga anak kita jangan sampai tubuhnya terlambat. Itu Pak, banyak keterangan fadilah kalau anak itu, ya maaf, kalau subuhnya sering kesiangan, subuh jam 6, hati-hati. Itu pertanda
dia sudah taat kepada iblis. Kenapa? Karena ini telinganya itu kencingin iblis. Ya, kira-kira Pak setuju kalau anak Bapak itu Pak telinganya jadi pistol iblis? Jadi iblis itu gampang. Iblis itu nggak pernah bikin pistol. Ya, itu kacang paha. Kalau kita pakai paha, setiap ini mau kencing kita bikin tempat kencingnya. Kalau iblis nggak usah, tidak usah, langsung aja dikencingin orang langsung apa? Langsung nyenyak tidurnya. Orang kalau sudah tidak banyak meninggalkan sholat subuh, pertama akibatnya itu dalam berpikirnya cepat jenuh, capek, pusing. Gak pernah dia idealis, gak pernah dia berpikir itu maju. Dia kalau orang ini biasanya sering menyadarkan kepada orang lain. Di dalam taklimul muta'alim, biasanya kalau orang itu subuhnya belum bangunnya jam 6, itu biasanya catatan rezekinya berkurang. Catatan rezekinya berkurang. Kalau kita Pak punya dua jalan dalam mencari ilmu dunia itu. Satu, kita mencari ilmu dunia, ya. Kemudian kita berdoa. Berdoanya apa? Sebelum subuh. Dulu Pak Gesa kan begini kan. Itu kalau dalam beberapa keterangan, ini para ulama ya, para ulama muslimin yang berdoa. Pertama, katakanlah kita nggak tahajud. Kalau tahajud lebih bagus. Pas begitu datang subuh, kita bangun, sholat qobliyah. Nah di situ berdoa. Kan ada itu dalam doa ulama yang paling pendek nih. Allahumma innaka ta'lamu hawaiji kullaha faqdiha. Gitu. Ya Allah, Kau Maha tahu segala urusanku. Pak yang perlu dia. Itu tuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baca 3 kali. Wa aslihi jami'u mulia. Dan bereskan seluruh urusan-urusanku yang belum selesai. Udah semuanya. Itu. Jadi ini doa. Mau dagang supaya lancar. Kira-kira begitu. Kemudian di sana juga minta dibayarin utang. Ini maaf Pak, ini cerita aja saya. Ada orang yang dulu ke saya, maaf ini juga pendengar waktu itu. Dia lewat SMS saya. Pak, saya mungkin nggak tahu tuh apakah kepahan yang ngasih tahu nomor saya atau gimana. Jadi tiba-tiba di SMS Pak, saya ini pendengar lagi nama ini, saya punya Tuhan ini. Kemudian Tuhannya apa? Pas ujungnya apa? Jodoh saya terlambat, saya bingung. Jodoh saya terlambat karena selama ini saya tidak pernah mempelajari tentang jodoh. Ya. Karena kalau jodoh itu harus sebagai perpindahan ya. Aris Taurus Gemini ya. Jadi ya, Kamal kalau jodoh Cacok Kasar 9 Mizan Akron Kawas Budaya Jalur Jalur dan sebagainya itu kan. Saya nggak pelajari itu. Saya pelajari. Cuma saya begitu. Saya mikir apa gitu kan. Cuma saya begitu melihat, oh ada waktu doa yang diambil. Saya kasih doa itu. Subuh atau teteh suka sholat subuhnya jam berapa? Lama menjawab. Jawabnya Pak, pas kejawab, Ustaz kalau saya lagi halangan nggak sholat. Kalau lagi halangan nggak sholat Pak. Saya nggak lagi halangan, gitu kan? Pas begitu nanya apa? Mama, saya nggak nanya kalau lagi halangan. Teteh kalau sholat biasa saat bersuci itu jalan. Gitu. Dia mikir mungkin ya Ustaz kadang-kadang jam 5, kadang-kadang jam 9, kadang-kadang jam 6. Kemudian saya tahu kadang-kadang jam itu ya. Akhirnya apa Pak? Saya saranin, saya kasih doa itu. Saya udah lupa tuh. Kira-kira 1 bulan SMS.
Ustaz, saya udah dapat yang datang gini, tapi keluarga saya tidak setuju. Tidak setuju, gimana caranya? Kemudian saya jawab, coba istiqoroh. Kalau memang itu jodoh Anda yang baik, istiqoroh. Dengan istiqoroh, insya Allah Allah akan melihatkan. Akhirnya apa? Istiqoroh. Ternyata kita bisa baik. Kemudian saya sarankan yang istiqoroh jangan Anda. Karena apa Pak? Karena banyak orang sudah jatuh cinta kan gitu kan. Orang mau sama mau kan pikirannya lain. Yang penting jadi gitu loh. Akhirnya apa? Saya sarankan ke yang lain aja. Gitu kan. Setelah itu katanya ternyata alhamdulillah gambarnya baik, isyaratnya baik. Ya sudah dalam ibunya seperti ini, alhamdulillah terlaksana. Tinggal begini saya bilang. Sekarang begini, dua-duanya minta doa nikah. Apa? Dua-duanya minta nikah. Alhamdulillah, tapi saya waktu akan nikahnya nggak dikasih tahu. Gitu kan? Kenapa? Saya tidak tahu pikirannya apa. Apakah saya karena nanti disuruh minta amplop atau gimana? Saya nggak tahu lah gitu kan ya. Jawabnya apa? Alhamdulillah, mohon maaf Ustaz, saya tidak memberitahu karena waktu itu karena agak sedikit terdesak. Terus kalian bla 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 bla. Saya alhamdulillah, mudah-mudahan berkah selamat warahmatullah. Kan itu kan? Itu hanya untuk jodoh yang besar. Gitu. Makanya kalau ini maaf kalau para pemuda boleh silakan sholat subuhnya awal waktu berjamaah, nanti silakan datang ke saya kasih doanya. Ya, itu juga Pak, maaf, ini saya cerita. Ini saya tidak cerita orang lain, cerita saya. Maaf Pak, saya punya utang 35 juta utang pesantren. Saya berdua itu. Kan saya kan tidak menghubungi dia, tidak menghubungi yang terhutang. Setiap dia telepon, ada Pak, ada 5 juta, boleh terima apa enggak? Udah nggak apa-apa. Gitu kan? Saya nggak lagi gitu kan? Saya kumpul-kumpul gitu kan? Saya mikir sama dia gitu kan? Saya baca aja, saya minta bayar utang. Di situ apa? Terus saya lagi kepepet nih, ada apa 5 juta? Itu begitu loh. Kelamaan mungkin. Ustaz nanti aja kapan lah. Kalau Pak Ustaz ada di sisa-sisanya serahkan ke saya. Begitu saya terpikirkan dari uang. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Dari mana? Itu doa setelah sholat sunat qobliyah. Kemudian setelah selesai doanya langsung sholat. Itu katanya doa yang paling mustajab. Jadi hadirin kaum muslimin rahimahullah, ini baru cerita apa? Baru cerita doa. Baru cerita kebutuhan. Jadi enggak ini doa sebelum sholat subuh. Ya, antara sunat antara qobliyah dan subuh. Itu yang paling bagus. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Nah ini yang dikerjakan. Ini baru sholat subuh, belum sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Hadirin kaum muslimin, kita kaum muslimin, baginda Rasulullah SAW mengajarkan sejauh apapun orang kaya, tapi kalau tidak sholat, pikirannya hadirin kaum muslimin tidak pernah baik. Tidak pernah baik. Jadi keluarga kita jaga sholat dulu, sholat. Baginda Rasulullah SAW sebelum meninggal, beliau wasiat kepada sahabat as-sholat. Berapa tuh? 2 ya. Tadi pergaulan, 2 sholat. Yang ketiga ibu bapak ngaji Quran. Makanya di dalam sabda Rasulullah SAW, kalau anak itu diwajibkan belajar baca Quran itu adalah sejak kecil. Itu Pak, kalau anak sudah 10 tahun nggak bisa baca Quran, biasanya membantah. Ini ada satu penelitian. Ini kajian ilmiah. Salah satu guru besar di Azhar yang bernama Syekh Jalaluddin Al-Misri.
Dia mengatakan begini, kalau anak dalam usia 7 tahun ya, tidak diajarkan Al-Quran, itu anak itu biasanya sering bangkang. Kalau anak sampai usia 15 tahun tidak bisa membaca Al-Quran, itu pikirannya sudah ingin jadi preman. Ternyata Syekh Jalaluddin ini dia ketika menyusun disertasinya itu dia penelitian tentang anak-anak preman. Kenapa anak preman? Yang jadi preman tuh Pak, maaf tuh kalau kita ke puncak tuh Pak, itu Masya Allah preman dia kalau mau minggu kalau nggak itu ya Masya Allah macam-macam gaya. Ada yang apa namanya apa itu namanya? Kalau rambutnya itu ke atas tuh apa namanya? Anak pang. Itu dan merasa dia jaga acau. Kalau saya rasanya sama Kang Pahar masih bagusan cakapan gitu loh. Gitu. Kenapa? Dia ngaca langsung. Terus irinya diorek-orek pakai tato. Ya merasa jaga. Kemudian saya kalau saya anak gadis, masa Allah saya nggak mau, saya malu. Jangankan itu, anak didik saya saja nggak mau, saya nggak bakal juga. Kawin sama dia, kenapa? Kalau perempuan mau sama dia, barangkali, insya Allah ya, itu barangkali aneh gitu. Tapi kenapa dia merasa gagal? Kata Syekh Jalaluddin, ternyata anak-anak ini oleh orang tuanya tidak dididik baca Al-Quran. Nah, di Jawa yang jadi PKI itu yang begitu Pak. Yang nyaman mereka kan bikinnya begini, yang penting kita cinta negara, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mencintai negara. Mereka ini bagaimana hidup di maju, hidup di sejahtera. Itulah yang namanya komunis. Jadi kalau bapak-bapak membiarkan preman-preman tidak bisa baca Al-Quran, anak-anak kita dibiarkan tidak pernah ditolong untuk baca Al-Quran, berarti sama kita mempersiapkan anak cucu kita menjadi kader PKI itu loh Pak. Jadi jangan salahkan siapa, salah kita. Maaf Pak. Jadi gini Pak. Hari ini kita masalah orang anak kita yang tidak bisa baca Al-Quran itu juga kita antisipasi. Itu parahan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bagaimana kita menggait anak-anak supaya apa namanya supaya bisa baca Al-Quran? Hari ini banyak pemikiran ibu-ibu, bapak-bapak, kayaknya di Quran nggak pakai sampai yang pertama sekarang sekolahnya sekolah favorit. Pak, saya adalah orang pesantren. Saya pernah mendalami tentang dunia filsafat. Saya pernah ketika di Bandung, saya sering banyak kajian-kajian ilmiah tentang sains. Pak, ketika kita belajar filsafat dan sains tidak didasari dengan agama, mereka ngomongnya lebih ego, lebih sombong, dan merasa diri yang paling benar. Bahkan ada padahal sekarang orang suka muncul di TV. Dulu saya pernah di Bandung, saya nggak sebut namanya karena bapak kalau tahu nanti ini ya teman yang bisa cerita juga termasuk nanti gibah lagi. Siapa tahu dia mudah-mudahan dia sudah sadar sekarang. Dulu begini, saya nanya, kamu udah sholat belum? Dan buat saya logika sholat itu saya belum makul, belum terpikirkan. Dia sudah jadi senjata. Kenapa? Karena ini menurut teori filsafat. Ketika kita belum
masalah buat diri saya. Saya jelaskan, oh itu buat akang, buat saya dulu. Itu jawabnya. Kenapa? Karena mereka belajar bersama dulu. Salah orang tua dulu, mereka disekolahkan dulu. Tidak salah agama dibelakangkan. Maka saya hadirin muslimin, saya tertarik. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, saya punya pesantren Pak. Dulunya banyak. Wah. Apa alasannya dua? Karena waktu belajar bagi saya itu sering mengganggu belajar menghafal di sekolah. Itu kan saya kan kalau belajar harus bangun jam 9. Orang tuanya maunya gini, jam 7 selesai. Kenapa? Karena anak supaya PR sekolah. Akhirnya anak-anak itu karena agak sedikit panjang waktu, terus ada subuh ada pengajian. Orang tua maunya tidak. Akhirnya apa? Setelah saya dipikir-pikir agak sedikit kacau buat saya mikir bagaimana caranya saya anak-anak saya supaya baik dan saya tetap sekolah. Alhamdulillah MTS, MI dan SMK. Tak harus beriman Pak, saya dulu tidak terpikirkan. Sekarang anak-anak belajar di dunia itu hafalan, itu anak-anak berlomba. Pak saya dulu waktu saya dulu punya pesantren yang sifatnya pesantren tradisional, kok pesantren tidak ada sekolahnya. Ketika saya ada ujian di dunia, mereka pada nggak masuk. Begitu saya buka itu berubah. Tahadus minimal, insya Allah tahun ini juga saya akan ada wisuda, anak-anak pada pada belajar nanti, belajar salah satu gurunya adalah Ustaz Ahmad. Belajar usul juga, belajar ulumul hadis ya. Ulumul hadis susah banget. Tanya beliau deh. Hadirin muslimin dulu begitu susah. Jadi hadirin muslimin ternyata anak-anak begitu dilombakan dengan soal lain, ternyata saya melihat kelebihan hadirin muslimin dipertanyakan. Begitu di luar begitu rapi, teratur. Kenapa? Kalau mereka kan yang lain kadang-kadang ketika ada pramuka langsung kadang-kadang mereka laki sama perempuan campur dan sebagainya. Ya, gesek-gesek anak perempuan. Saya tidak ada. Kenapa? Karena mereka itu dididik agama. Jadi hadirin muslimin, kalau menjaga anak bukan saja tentang knowledge, bukan saja tentang ilmu, tapi tentang agama yang berdiri di luar satu tanah. Hadirin muslimin Allah. Jadi inilah kita bagaimana menjaga keluarga kita supaya keluarga kita selamat daripada arus zaman. Bukan kita ikut arus zaman, tapi kita juga mengimani tentang perkembangan zaman. Islam selalu identik untuk bisa jaga zaman. Pertama kali jaga pergaulan anak kita, jaga sholat anak kita, dan jaga juga tentang ngaji Quran. Satu hadirin muslimin Allah, orang sering baca Quran, insya Allah dijauhkan dari musibah. 1 menit ya. Sedikit saja Pak. Ini juga pendengar waliya cerita saya. Ustaz, saya alhamdulillah, kan saya cerita tentang manfaat Quran. Manfaat Quran di baca oke. Saya alhamdulillah setiap malam saya baca Quran. Benar Ustaz katanya, selamat dari musibah. Saya mikir apa gitu kan? Terus apa? Kenapa? Itu katanya itu di saya ada puting beliung. Itu kan pohon rambutan gede itu condongnya ke tempat saya, ke rumah saya. Bahkan kalau berjatuh ke tempat saya. Tapi begitu Ustaz, justru kembali itu ke Alfamart katanya. Alfamart yang hancur, saya selamat. Begitu mendengar, alhamdulillah ya Allah, katanya ini barangkali yang kata Ustaz katanya baca Al-Quran ternyata selamat dari musibah. Ini ada ini dibeli secara logika harus tidak. Hadirin muslimin Allah, barangkali yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita langsung aja.